Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel Manjada Wajada ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki, serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seekor anjing yang masuk surga. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar saudaraku tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel Manjada Wajada ini. Kisah anjing Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran. Terdapat banyak kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya kisah anjing Ashabul Kahfi. Anjing merupakan salah satu hewan yang terkenal dengan kesetiaannya kepada tuannya. Dia akan menjaga dan menuruti perintah tuannya. Kisah anjing Ashabul Kahfi termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur. Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya. Seandainya menyaksikan mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka." Kisah anjing Ashabul Kahfi ini memiliki beberapa pembelajaran yang berharga. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Berikut adalah kisah anjing Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Dinukil buku hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang sahih oleh Zaki Yamani dalam surat Al-Kahfi memaparkan kisah tentang 7 orang pemuda bersama seekor anjing yang keluar menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyelamatkan diri ke dalam gua karena menghindar dan membenci apa yang dilakukan oleh masyarakat yang syirik. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur dengan perlindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Selain itu, keberadaan gua tersebut yang pintunya tidak menghadap ke timur atau ke barat, sebab itulah mereka disebut dengan Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua. Anjing yang menyertai Ashabul Kahfi pun juga ikut tertidur seperti mereka saat berjaga. Anjing tersebut mengunjurkan kakinya di muka pintu gua untuk memberikan kesan bahwa dia akan menjaga tuannya dari gangguan orang lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, anjing tersebut kemudian diposisikan dalam keadaan berlutut. Menurutnya, kisah anjing Ashabul Kahfi ini pun diabadikan dalam Al-Quran sebagai penghormatan pada hewan tersebut yang telah membantu tuannya dalam kejaran pasukan kejam Raja Daqyanus. Merujuk pada buku Islam on the Spot, kumpulan informasi menarik seputar ajaran Islam jilid 3 oleh Harian Hidayat dan Asyikin Zuhdi, anjing Ashabul Kahfi tersebut berwarna kuning dan bernama Kitmir atau Tawarum atau Huban. Pada akhirnya, anjing Ashabul Kahfi tersebut mati sebelum ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut terbangun dari tidur panjang mereka. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah anjing Ashabul Kahfi ini adalah, yang pertama, kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada hambanya, sehingga kebenaran menjadi jelas dari kebatilan dan petunjuk akan semakin jelas dibandingkan dengan kesesatan. Kedua,
Ashabul Kahfi merupakan beberapa pemuda yang menyelamatkan diri dari fitnah kaum yang syirik. Mereka berlindung ke gua dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan segala urusannya. Hikmah yang ketiga adalah orang yang menyelamatkan dan melindungi agamanya dari fitnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyelamatkan dan melindunginya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik bagi orang-orang yang patuh. Hikmah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka dengan keadaan yang sehat seperti semua tanpa adanya perubahan. Hikmah yang kelima, tujuan dibangunkannya mereka adalah agar mereka mengetahui keagungan dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, mereka akan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga agama dan fisik para Ashabul Kahfi serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Bahkan tempat yang dijadikan sebagai tempat tidur Ashabul Kahfi berada dalam pemeliharaan yang tinggi. Demikianlah kisah ini. Semoga memberikan banyak pelajaran dalam hidup kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.